Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bahodin Mudori dari TRPLC. Pada video kali ini kita akan em, belajar apa itu Firebase ya. Kita akan belajar bersama-sama itu Firebase. Jadi Firebase itu adalah platform backend as a service atau BaaS dari Google yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah pengembangan aplikasi mobile, Android atau iOS, dan web. Firebase sendiri menyediakan infrastruktur back-end siap pakai seperti database real-time, authentication, penyimpanan file, dan hosting, sehingga developer dapat fokus pada front-end dan pengalaman pengguna. Ini adalah poin-poin penting mengenai Firebase. Fungsi utamanya itu adalah membangun, mengelola, dan mengembangkan aplikasi tanpa harus mengelola server back-end sendiri. Jadi fitur utamanya itu ada real-time database dan Firestore, database NoSQL yang sinkronisasi data secara instan di seluruh perangkat. Ada authentication sebagai sistem login mudah atau email, media sosial, dan nomor telepon. Lalu ada cloud storage, penyimpanan file berupa gambar atau video yang aman. Ada cloud messaging, dan notifikasi lintas platform. Ada hosting, hosting cepat dan aman untuk web. Ada analitik dan crashlytic. Jadi ada analis perilaku pengguna atau pemantauan error aplikasi. Keunggulannya adalah sinkronisasi data real-time, dukung akses offline, dan penskalaan otomatis. Model layanannya hanya menyediakan paket gratis dan berbayar dan sesuai penggunaan. Jadi Firebase ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan perbaruan data instan seperti aplikasi chat, e-commerce, atau game. Oke, mari kita aja mulai. Kita akan belajar cara mengautentikasikan Firebase di Flutter. Jadi kita akan baca-baca dokumentasinya ya. Jadi di sini kita akan belajar cara menghubungkan aplikasi ke Firebase, menambah Firebase Authentication ke aplikasi. Di sini kita akan menghubungkan aplikasi ke Firebase terlebih dahulu. Di sini kita akan install dan inisialisasi Firebase SDK untuk Flutter. Coba kita buka. Nah, di sini syaratnya adalah kita install IDE dulu atau editor. Kemudian ada install Flutter. Kita akan membuat Firebase login. Install Firebase CLI dulu ya. Sini ada konfigurasi aplikasi untuk menggunakan Firebase. Coba kita cobain Firebase login. Kita pakai terminal. Jalankan di sini. Bisa kita coba kita install Flutter Fire CLI-nya lewat sini. Di sini ada download dulu ya untuk dependensinya sendiri. Lalu kita lihat-lihat lagi di sini. Setelah itu kita akan konfigurasikan aplikasi untuk menggunakan Firebase.
Jadi kita akan membuat project terlebih dahulu. Mana nih? Flutter, Firebase. Jadi saya sedang membuat contoh foldernya. Kita buka ya. Oke, di sini kalian bisa melihat sini udah ada Firebase, kita udah masukkan ke dalam Flutter. Nah, sini setelah menjalankan Flutter Fire Configure, yang Anda menjalankan kembali perintah tersebut kapan saja. Instalasi Firebase, tambahkan plugin. Ada berbagai macam plugin. Cloud Firestore, Cloud Function, Cloud Storage, dan lain-lain. Di sini kita akan membuat autentikasi dulu. Nah, untuk membuat autentikasi dengan Firebase, di sini kita akan melakukan membuat akun berbasis sandi ini. Proses login pengguna dengan alamat email dan sandi. Coba kita lihat. Nah, di sini udah selesai ya untuk instalasi dependensi dari Flutter Firebase-nya, CLI-nya. Ini contohnya ya. Coba lihat dulu. Nah, di sini ada bermacam-macam. Ada autentikasi anonim. Kalian bisa lihat-lihat aja di dokumentasi. Mengubah akun anonim menjadi akun permanen. Dan ada multifaktor. Nah, ini yang pakai Flutter semua nih. Kalau kalian ke bawah, kalian bisa lihat web, ada C++, ada Unity, ada admin juga. Nah, coba kita lihat Cloud Firestore ya. Jadi Cloud Firestore adalah menggunakan database Cloud NoSQL yang fleksibel dan scalable. Jadi Cloud Firestore adalah database yang fleksibel untuk pengembangan seluler, web, dan server dari Firebase dan Google Cloud. Seperti Firebase Real-Time Database. Jadi database ini menjaga selalu sinkron di seluruh aplikasi ya, melalui proses real-time dan menawarkan dukungan offline untuk perangkat seluler dan web. Dengan begitu, kita dapat membangun aplikasi responsif yang tetap berfungsi, terlepas dari faktor latensi, jaringan, atau konektivitas internet. Jadi Cloud Firestore ini juga menawarkan integrasi yang lancar dengan produk Firebase dan Google Cloud lainnya, termasuk Cloud Function. Nah, ini ada kemampuannya. Ada fleksibilitas, dia fleksibel, membuat query yang ekspresif. Di sini kita bisa membuat query untuk mengambil satu dokumen tertentu dan mengambil semua dokumen dalam koleksi yang sesuai dengan parameter query yang ada. Ada update real time, ada dukungan offline, dan dirancang untuk di scalable, dan kompatibilitasnya dengan Mongo database. Untuk cara kerjanya sendiri, di hosting di cloud dapat diakses langsung oleh aplikasi Android, ya kan? Berbagai macam bahasa pemrograman. Dengan mengikuti model data dokumen Cloud Firestore, kita dapat menyimpan data yang berisi pemetaan kolom terhadap nilai. Dokumen ini disimpan dalam koleksi yang merupakan kontainer untuk dokumen yang dapat digunakan untuk mengatur data dan membuat query. Dokumen mendukung berbagai jenis data dari string, angka,
sehingga objek bertingkat yang kompleks. Ini kita juga membuat subkoleksi dalam dokumen dan membuat struktur data hierarki yang dapat diskalakan sesuai dengan pertumbuhan database. Nah, ini untuk alurnya. Jadi kita pertama kali untuk mengintegrasikan Cloud Firestore SDK. Sini juga bisa melindungi data, menambahkan data, dan mendapatkan data. Seperti itu. Coba kita lihat lagi. Nah, authentication. Ini harusnya yang awal-awal kita jelasin. Jadi, Firebase Authentication ini, di sini kan setiap aplikasi kan butuh pengguna ya, atau user. Maka keadaan Firebase ini menjadi sangat-sangat diperlukan karena untuk mengetahui identitas pengguna dalam menggunakan sebuah aplikasi. Jadi Firebase Authentication ini menyediakan layanan backend SDK yang mudah digunakan dan library UI yang siap pakai untuk menggunakan mengautentikasi pengguna ke aplikasi Anda. Jadi Firebase juga mendukung autentikasi menggunakan sandi, nomor telepon, serta penyedia identitas gabungan yang populer seperti Google, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, kemampuan utamanya adalah dia siap pakai, bisa berbasis email dan sandi, integritas penyedia identitas gabungan, autentikasi nomor telepon, integrasi sistem autentik khusus, autentikasi anonim, dan lain-lain. Di sini kalian bisa baca-baca aja. Coba ya. Data connect, storage, real time database. Nah, di sini kita bisa lihat real time database lewat Flutter. Di sini kita syaratnya itu menginstal Firebase Core dan tambahkan kode inisiasi ke aplikasi jika kita belum melakukannya ya. Kalian bisa baca-baca aja ya. Oke, mungkin cukup sekian. Kita akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini kita akan melihat sebuah project dengan yang sudah kita implementasikan sebuah Firebase. Di sini kalian bisa lihat di Flutter-nya, di bagian lib, kemudian di main.dart-nya. Nah, di sini ada beberapa import dari package Firebase Core, Firebase Messaging. Nah, kita pakai getX untuk Firebase. Lalu di sini ada untuk Future, di sini untuk Firebase Messaging. Kemudian ada Future untuk widget untuk Flutter bindingnya. Kemudian ada Firebase Messaging. Di bawah statelessnya kita kasih get material app ya, karena kita memakai getX. Untuk di bagian app di sini ada beberapa. Kalau kita lihat di data atau controller, di sini kita pakai out controller. Kalian bisa melihat bahwa di sini ada get dart, kemudian ada kita pakai package Firebase. Jadi untuk kelasnya author getX controller ya kan. Di sini kita akan void untuk sign up, login, dan logout. Di bagian modul, di sini ada bagian home, login, dan sign up. Kita ke sign up dulu. Di sign up itu ada bindings, controller, dan views. Login juga sama. Home juga sama. Ya kan? Di home ini kalian bisa melihat bahwa home view.dat-nya ini. Di sini kita akan mengimplementasikan yang namanya ini mah tanpa VPN untuk tampilan biasa. Kalau kita lihat controllernya, kita implementasikan messaging Firebase. Untuk bindingnya kita lihat. Nah, di sini kita akan ke dependensi lazy put. Login juga sama ya. Login controller, file X. Nah, jadi apa itu sama sih sign up, roots-nya, pp pages ini kita ke get page untuk ke home view, login view, dan sign up view. Untuk app roots-nya kayak gini. Nah, untuk di bagian Firebase console-nya, kalian bisa membuat project baru di sini ya. Untuk menyematkan
project Firebase kita ya. Nanti di sini kalian bisa ngecek-ngecek aja. Kalian bisa ke Firebase Flutter seperti ini. Nah, di sini adalah project numbernya, ini environnya, SDK, run, ini cloud messaging. Nanti diimplementasikan ke sini. Lalu di sini ada build, ada run. Kalian bisa lihat-lihat aja di bagian console.firebase.google.com. Sini kita bisa lihat berbagai macam fitur-fitur di Firebase. Nah, untuk Flutter nih, Firebase. Coba kita lihat lagi di bagian sini ada nggak ya? Oh, di sini ada. Ini untuk kita kasih konfigurasi untuk Firebase-nya ya. Nah, di Gradle-nya kalau nggak salah kita pakai juga nih. Spec YAML, kita lihat. Di sini kita SDK-nya ini. Nah, ini kita tambahkan Firebase Core, Firebase Messaging, Firebase Out. Seperti itu ya. Coba kita lihat lagi di bagian IML-nya. Di sini ada beberapa modul. Coba build Gradle-nya ditambahin Firebase nggak ya? Ini sudah otomatis harusnya. Ya mungkin cukup sekian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.